Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan keterampilan mendengar dan berbicara dalam pembahasan bahasa Inggris. Penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangannya. Perkembangan keterampilan itu adalah untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian seseorang dalam suatu bidang tertentu. Keterampilan dapat mencakup berbagai aspek, termasuk keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, keterampilan bahasa, dan banyak lagi. Di bagian pengertian kita akan menjelaskan tentang keterampilan mendengar. Itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang disampaikan. Melalui pendengaran ini melibatkan kemampuan untuk mendengar dengan sesama, mengenali intonasi suara, memahami artikulasi kata, dan menafsirkan pesan yang disampaikan secara lisan. Oke, yang kedua, keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, dan informasi secara efektif melalui ucapan lisan. Ini melibatkan penggunaan kata-kata, intonasi suara, serta berbagai elemen verbal dan non-verbal lainnya untuk menyampaikan pesan-pesan dengan jelas dan efisien kepada pendengar. Pengembangan keterampilan mendengar dan berbicara sesuai tahap pengembangannya. Tahap pengembangan keterampilan mendengar dan berbicara pada anak dapat dibagi menjadi beberapa fase umum. Meskipun tiap anak berkembang dengan cepat dan berbeda, berikut penjelasan umum berdasarkan tahap perkembangan. Yang pertama ada bayi usia 0 sampai 12 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mendengar suara-suara di sekitarnya dan mengidentifikasi suara orang tua. Mereka merespon suara dengan menggerakkan kepala atau mata. Penting untuk berbicara dengan lembut pada bayi, menyanyikan lagu, dan memberikan perhatian. Yang kedua ada balita, usia 1 sampai 2 tahun. Balita mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka dan belajar untuk menyebutkan objek sederhana. Mereka mulai mengembangkan pemahaman dasar tentang bahasa dan mencoba menirunya. Ada yang ketiga ada anak prasekolah usia 3 sampai 5 tahun. Anak-anak prasekolah mulai memahami bahasa dengan lebih baik dan memperluas kosakata mereka. Mereka bisa bercerita sederhana dan mengikuti instruksi yang lebih kompleks. Yang keempat, usia 6 sampai 12 tahun. Anak-anak di usia ini semakin mahir dalam berbicara dan mendengar. Mereka mengembangkan kemampuan untuk memahami nuansa dalam bahasa dan menggunakan kalimat yang lebih kompleks. Yang kelima ada remaja usia 13 sampai 18 tahun. Remaja mengembangkan kemampuan berbicara dan mendengarkan. Semakin dewasa mereka mungkin mulai mengeksplorasi bahasa tulisan dan berbicara lebih kompleks lagi. Pentingnya keterampilan mendengar dan berbicara dalam pembelajaran bahasa Inggris. Keterampilan membaca dan berbicara dalam pembelajaran bahasa Inggris sangat penting karena keterampilan ini membantu individu dalam berkomunikasi efektif, memahami konteks, berinteraksi sosial, dan menguasai tata bahasa, meningkatkan kepercayaan diri, dan beradaptasi dalam lingkungan berbahasa Inggris. Keterampilan ini membentuk dasar dari komunikasi dalam bahasa Inggris dan mendukung pemahaman yang lebih baik serta menguasai bahasa secara menyeluruh. Penggunaan media audio dan visual dalam pengajaran. Penggunaan media audio dalam pengajaran melibatkan penggunaan suara atau audio sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Penggunaan media audio dan visual dalam pengajaran membantu memenuhi berbagai gaya belajar siswa. Individu membantu mereka yang lebih responsif terhadap pendengaran, sementara elemen visual mendukung siswa visual dalam memahami materi. Kombinasi kedua jenis ini dapat meningkatkan efektif pembelajaran dalam keterlibatan siswa. Manfaatnya apa, Kak? Oke, manfaatnya mendengar dan berbicara memiliki manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemampuan mendengar dan berbicara adalah aspek penting dalam komunikasi dan
Pengembangan pribadi meningkatkan keterampilan ini dapat membantu seseorang berhasil dalam berbagai aspek kehidupan dan menjadi komunikator yang lebih efektif. Kesimpulannya, kemampuan mendengar dan berbicara adalah dua aspek penting dalam komunikasi lisan yang memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, karir, dan hubungan interpersonal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.